Tapi dari jam 1 ya jalan sampai setengah 2. Terus pulang lagi. Ini satunya, ini satunya, ini satunya, ini satunya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dimulai Pak Halid karena sudah direkod acaranya. Terima kasih. Pak PLT sudah bisa dimonitor, Pak PLT. Sudah bisa. Ibu Helmi sudah standby, Bu Helmi. Bu Helmi sudah masuk Zoom? Ini kayaknya belum ya? Belum. Pak Rusdi bisa dimonitor, Pak Rusdi. Pak Rusdi. Ya, saya sudah masuk. Bu Helmi coba dicek. Bu Helmi sudah masuk. Belum ada Bu Helmi nih. Mohon izin Bapak Ibu. Mungkin kita masih menunggu Bapak Ibu dan yang lain. Saat ini yang sudah berada di link Zoom sekitar 36 orang. Tapi nanti mungkin juga kita akan rekam di YouTube. Jadi nanti mungkin untuk yang belum bisa bergabung di link streaming hari ini mungkin nanti bisa menyimak penjelasan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini di link YouTube ataupun di rekaman nanti yang kita bagikan di grup Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Ini kita masih yang tampil di YouTube atau di link Zoom sampai ini pesertanya sebanyak 38 orang. Untuk kelas 12 Pak PLT izin berapa mungkin jumlah siswa kelas 12 sekarang Pak PLT? Kegiatan ya. Ada di Bari lah. Sorry, mohon maaf. Ditelepon oleh Pak Saleh. Penmat. Oke, sudah. Masih Bu Helmi belum standby Pak? Bu Helmi Supriyanti. Jumlah kelas 12 berapa Pak PLT? Menizin? 300 berapa untuk kelas 12?
335. 335 orang. Iya. Bu Helmi sudah monitor, Bu Helmi? Gimana Pak PLT? Apa kita mulai saja? Bisa saja mulai sambil tunggu Paros itu duluan. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu untuk kegiatan rapat pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Mankota Palangkaraya, Bapak Miftah Sapingi MPD, dan juga hadir bersama kita untuk terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, terkait dengan salah satu hal yang juga sangat penting untuk perkembangan karir dan juga untuk ke arah masa depan dari putra-putri kita yang saat ini sudah duduk di kelas 12, terkait dengan namanya itu TKA Bapak Ibu, tes kompetensi akademik, dan juga nanti erat kaitannya dengan SNBP atau seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2026. Untuk narasumber kita adalah Ibu Helmi Supriyanti. Sudah bergabung Bu Helmi, bisa dimonitor Bu Helmi? Apa audionya sudah bisa di-on-kan Bu Helmi Supriyanti? Atau kawan yang mungkin ada di lingkar terdekat dengan Bu Helmi bisa dibantu untuk Bu Helmi bisa supaya on. Dan juga ada narasumber kita Bapak Muhammad Rusdi, ST. Pak Rusdi bisa dimonitor? Ya, bisa. Ya, terima kasih Pak Rusdi, Bapak Ibu orang tua dan wali, murid serta didik sekalian. Perkenalkan saya Bapak Halid Fitri. Di saat ini saya sebagai humas di Mankota Palangkaraya dan insya Allah akan memandu kegiatan kita, rapat kita pada hari ini. Kita jadwalkan dimulai dari jam 13.00 WIB dan insya Allah nanti akan selesai insya Allah di pukul 14.00 WIB. Tema kita hari ini adalah terkait dengan sosialisasi tes kompetensi, tes kemampuan akademik TKA, dan juga nanti ada juga terkait dengan SNBP tahun 2026. Baik Bapak dan Ibu, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mulai dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita atau rapat kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak arahan dari pelaksana tugas Kepala Mankota Palangkaraya kepada yang terhormat Bapak Miftah Sapingi MPD, kepada beliau disilakan. Silakan Pak Miftah. Baik, terima kasih Mas Alifri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan Mankota Palangkaraya, ada di sana membawa acara Wakil Kepala Madrasah Bina Humas Bapak Haji Khalid Fitri MPD, Bapak Ibu-ibu dan Bapak Guru BK
bimbingan konseling Kota Palangkaraya yang menginisiasi kegiatan ini, serta seluruh orang tua peserta kegiatan Zoom meeting, orang tua, siswa dan siswi Kota Palangkaraya yang ada di tempat masing-masing melalui media Zoom meeting ini yang telah hadir. Saya sampaikan bersama terima kasih. Pertama, mari kita bersama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari kita bersama-sama bisa hadiri walaupun tidak secara offline rangkaian acara sosialisasi tentang tes kemampuan akademik atau TKA yang makhluk TKA ini adalah makhluk baru, ya, merupakan pengembangan dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen yang dalam rangka tentu ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kalau Kementerian Agama madrasah, kalau di Dinas Pendidikan di sekolah yang dari jenjang SD sampai SMA SMK. Berterima kasih kepada teman-teman guru K yang telah selesai ini karena sangat penting tentang TKA dan bisa menyikapinya dengan kemudian implikasi kemampuan atau pengembangan dapat diikuti, dapat ditanyakan sekiranya hal-hal yang perlu digali dari beberapa narasumber pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta. Kalau di sini catatan yang kita amati di sini ada peserta 56 orang, termasuk kami nih yang di madrasah. Tentu semuanya punya harapan yang sama bahwa kegiatan pada siang hari ini akan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di Kota Palangkaraya. Nah, sekilas informasi saja semuanya, orang tua peserta didik, bahwa TKA ini bagi siswa tidak wajib, ya, tidak wajib. Namun nanti di jenjang pendidikan selanjutnya diperlukan. Nah, tapi bagi sekolah itu wajib kita memfasilitasi kegiatan ini. Fungsinya apa atau kegunaannya apa? Tentu dari pemerintah sudah memetakan beberapa tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Pertama, yang disampaikan manfaat TKA adalah sebagai laporan capaian akademik individu. Jadi terpotret pencapaian akademik setiap putra-putri kita semuanya. Yang kedua adalah data pemetaan pendidikan secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah masukan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang. Dan yang keempat terakhir adalah merupakan evaluasi kualitas pembelajaran di madrasah atau di sekolah. Bagi semuanya saya hormati, tentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa membawa dampak yang positif bagi kita semuanya, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah Kota Palangkaraya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama ikuti kegiatan ini berupa sosialisasi tentang tes kemampuan akademik untuk orang tua. Ini sasarannya adalah untuk orang tua, sedangkan untuk di anak-anak atau peserta didik guru BK sebagian sudah disampaikan dan nanti tentu mereka bisa menyimak juga rekamannya di media sosial seperti YouTube dan IG. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.
lagi terima kasih semuanya yang berpartisipasi untuk berjalannya suksesnya acara kita pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Kepala Man Kota Palangkaraya, Bapak Mirta Sabingi yang telah memberikan arahan dan secara resmi membuka rapat kita meskipun ini secara daring Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi tentang TKA dan nanti mungkin ada juga sedikit tentang SNPP atau tentang seleksi nasional berbasis prestasi maupun nanti OTBK tahun 2026. Bapak Ibu mungkin secara gamblangnya mungkin nanti kita apa itu masih bingung mungkin apa itu TKA dan mungkin apa nanti yang terkait dengan hal-hal tersebut. Tentu mungkin kilas balik saja mungkin Bapak Ibu di waktu-waktu sekolah pernah mengalami apa yang namanya ujian nasional, UN namanya dulu mungkin. Nah mungkin ada semacam hal-hal itulah Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan TKA dan ini sebenarnya meskipun kata Pak PLT tadi ini tidak wajib diikuti oleh semua murid Man Kota, terutama untuk kelas 12, tetapi bagi sekolah ini ada suatu kewajiban untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan TKA ini. Imbasnya apa? Ataupun nanti kenapa harus ada TKA ini? Kenapa mungkin TKA ini harus kami sampaikan di rapat kepada Bapak Ibu? Mungkin nanti juga sama seperti ketika kita kan ada Bapak Ibu pembahasan ketika kemudian sekarang itu tidak ada lagi namanya penjurusan di sekolah itu. Kalau dulu mungkin kita mana ada jurusan IPA, ada jurusan EPS, ada jurusan bahasa, ada jurusan keagamaan dulu waktu kita sekolah atau mungkin waktu di zaman dulu. Nah sekarang hal itu tidak sudah ditiadakan Bapak, sudah dihapus dan hal-hal yang sebenarnya lah yang ingin kami komunikasikan dengan Bapak Ibu nanti supaya tentu saja putra-putri kita, anak-anak kita ini kan perlu arah untuk mengarahkan mereka di masa depan. Oleh karena itu hari ini kami berniat dan berinisiatif mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bisa nanti untuk tidak hanya di sekolah mereka ini diberikan pengarahan oleh Bapak Ibu guru, tapi tentu juga di rumah mereka didukung oleh orang tua supaya mereka bisa nanti dalam menentukan masa depan ataupun nanti perguruan tinggi baik yang sekolah maupun bagi mereka yang nanti bekerja juga tentu harus mendapatkan, harus kita arahkan supaya nanti mereka benar-benar bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah terkait hal ini maka untuk TK ini kami akan mintakan kepada yang pertama kepada siapa dulu nih? Pak Rusdi atau Bu Helmi dulu nih? Bu Helmi aja dulu ya. Bu Helmi sudah monitor? Pak Rusdi, Pak. Pak Rusdi aja, oke. Pak Rusdi sudah standby, Pak Rusdi? Ya, sudah standby, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang akan memaparkan terkait TKA dan nanti mungkin ada SNBP ini adalah Bapak Muhammad Rusdi ST. Beliau adalah salah satu operator dan teknisi yang berkaitan langsung dengan TKA ini. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu disimak penjelasan dari beliau dan kepada Bapak Muhammad Rusdi kami persilakan. Silakan Pak Rusdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Man Kota Palangkaraya. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Man Kota Palangkaraya, serta Bapak Ibu, orang tua, wali kelas 12. Baik, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tentang apa itu tes kompetensi akademik. Berdasarkan Kemendikdasmen RI nomor 9 tahun 2025, tes potensi akademik adalah untuk mengukur capaian akademik siswa. Jadi dia tidak menggantikan penilaian oleh guru atau satuan pendidikan, tidak menentukan kelulusan
dan tes hanya khusus untuk siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6, 9, dan 12. Tes kompetensi akademik merupakan evaluasi terhadap capaian akademik individu murid sesuai kurikulum yang berlaku. Untuk manfaatnya, menjadi salah satu bahan pertimbangan seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua adalah keperluan penyetaraan antar jalur pendidikan formal dan non-formal. Kemudian dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya, misalnya perguruan tinggi dan atau dunia kerja, sebagai acuan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Untuk timeline pelaksanaan TKA-nya, Bapak Ibu, ada beberapa materi uji untuk SMA, MA, dan SMK. Materinya adalah, untuk mapelnya adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mapel pilihan. Untuk komposisi soal, nanti soal langsung dari pusat, dan untuk modanya nanti menggunakan komputer yang dilaksanakan di sekolah. Untuk estimasi pelaksanaan nanti dilaksanakan pada November 2025. Untuk mata pelajaran yang diujikan, ya, untuk untuk mapel yang wajib adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan ada 4 sesuai dengan mapel yang diterima di waktu di kelas, Bapak Ibu ya. Jadi untuk kelompok MIPA ada matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, biologi, IPS, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, sejarah, PPKN, untuk bahasa Indonesia lanjut, bahasa Inggris lanjut, bahasa asing ya, bahasa Jepang, Mandarin, Korea, Arab, Prancis, dan Jerman. Kemudian nah ini sudah ada prom pendaftaran Bapak Ibu, dan ini sudah kami bagikan kepada anak Bapak Ibu ya di sekolah untuk mengisi. Jadi di sini ada mata uji yang wajib, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian eh, yang kedua adalah memilih mata pelajaran pilihan sebanyak 2 mapel pilihan. Nanti ini harus Bapak Ibu tanda tangani, eh, nanti akan kami diserahkan ke sekolah sebagai surat pernyataan. Selanjutnya sedikit memberi catatan. Masih. Ini hanya Bapak Ibu untuk agenda saja. Untuk SNPB ya, jadi untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, ada tanggal-tanggal yang mungkin dianggap penting. Nanti pertama adalah pengumuman kota sekolah, itu akan akan dijadwalkan mulai tanggal 29 Desember, Bapak Ibu. Kemudian kami nanti dari sekolah akan mengisi registrasi dan pengisian PDSS itu mulai dari tanggal 5 Januari sampai 2 Februari 2026. Kemudian untuk registrasi akun yang untuk seleksi nasional untuk SNPMB-nya itu mulai tanggal 12 Januari sampai 18 Februari 2026. Kemudian nanti untuk pendaftaran yang seleksi nasional berdasarkan prestasi, Bapak Ibu, itu nanti mulai dari tanggal 3 sampai 18 Februari.
Kemudian hasilnya nanti hasil SNBP-nya atau hasil seleksinya akan diumumkan di tanggal 31 Maret 2026. Nanti mohon diingat Bapak Ibu kalau yang ikut seleksi nasional berdasarkan prestasi, tolong untuk unduh kartu. Jadi kartu ini bukan kartu untuk kelulusan, jadi tanda bukti untuk pendaftaran. Itu pastikan sudah diunduh pada tanggal 3 Februari sampai tanggal 30 April 2026. Di sini dikasih catatan bahwa setiap tanggal ini akan ditutup pada pukul 3 sore. Jadi semua pelaksanaan ini akan ditutup pada pukul atau pada jam 3 sore. Jadi kemudian sedikit menambahkan yang untuk TKA tadi Bu, ya untuk TKA tadi eh, nanti akan menjadi catatan pada ketentuan siswa di eligible-nya. Jadi di sini sudah ditetapkan untuk syarat hasil dari TKA akan menjadi eh, sebagai syarat untuk eligible, syarat untuk mengikuti yang seleksi nasional berdasarkan prestasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi untuk share screen-nya, mungkin bisa ditutup dulu Pak Rusdi. Nanti mungkin juga Bapak Ibu untuk Baik. share screen bisa kita bagikan di grup orang tua. Dan tentu juga misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu mungkin bisa ditulis, kalau tidak nanti bisa bertanya secara langsung, nanti mungkin bisa juga disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan nanti akan kami baca dan nanti akan kita sampaikan nanti kalau ada pertanyaan. Nah, nanti untuk terkait TKA ini juga Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya apakah nanti ini juga berpengaruh dengan SNBP. Apakah nanti ada pengukuran lebih lanjut terkait antara tes kemampuan akademik ini dengan nanti terkait dengan SNBP. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi Bapak Ibu. Dan itu kan tahun kemarin itu dinilai berdasarkan nilai raport. Nah, nanti apakah mungkin nanti dimungkinkan ada sinkronisasi antara nilai raport dengan TKA ini untuk menentukan kelulusan anak-anak kita ini nanti ketika mereka mengambil pemilihan di perguruan tinggi. Nah, nanti mungkin juga akan dijelaskan oleh kami mintakan ke narasumber yang kedua, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan terkait dengan TK ataupun terkait dengan SNPP ini. Kepada yang terhormat Ibu Helmi Supriyanti, dan Bu Helmi ini kami sampaikan beliau saat ini adalah koordinator BK atau bimbingan konseling di MAN Kota Palangkaraya, dan juga guru-guru PK inilah yang kemudian terkait langsung dan mereka lah yang nanti agak mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan SNBP untuk mengarahkan anak-anak kita terkait dengan keikutsertaan mereka di TKA dan SNBP. Kepada yang terhormat Ibu Helmi Supriyanti, disilakan. Bismillah. Terima kasih Bapak Haji Khalid Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua sekalian, izinkan saya memberi salam dulu. Tabe salamat lingun alatai, adil katalino, baju ramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Terima kasih, semangat ya meskipun siang hari. Salad isi buah tomat, makanannya pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu orang tua sekalian. Terima kasih. Ya, baiklah, perkenalkan saya Ibu Helmi Supriyanti, bagian dari tim BK MAN Kota Palangkaraya. Mohon izin untuk memberikan sedikit tentang layanan informasi terkait SNBP atau TKA. Mungkin Bapak Operator silahkan untuk menampilkan slide yang sudah
tersedia. Terima kasih. Baik, sebentar Bu Helmi. Oke, terima kasih Pak Dama. Mohon ditunggu Bapak Ibu, lagi disiapkan untuk share screen yang akan ditayangkan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah. Selamat berhadir Bapak Ibu 75 peserta yang ada di Zoom ini. Bapak Slamet, Bapak Samsudin, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah slide sudah kita tayangkan. Jadi silahkan dilanjutkan. Jadi di BK Man Kota Palangkaraya seperti BK yang lain juga, kita ada namanya layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual ini memfasilitasi siswa atau murid kelas 10, 11 maupun kelas 12 untuk memberikan mengeksplorasi dirinya untuk perencanaan dalam bidang karir ya Bapak Ibu ya. Ini lanjut. Jadi BK Man Kota Palangkaraya punya mind mapping. Jadi kita biar bisa kerangka berpikir bisa di agak ke atas, agak ke bawah sedikit, yeah. Agak bawah sedikit, bukan atas. Nah, kita fokus ke mind mapping kita. Ini mind mapping tentang layanan perencanaan individual. Jadi ada tiga komponen yang akan kita explore di kegiatan pada siang hari ini, yaitu tentang asesmen, TKA, dan eligible dalam SMBT. Jadi ini termasuk dalam layanan bidang karir untuk perencanaan individu yang mana kita kolaborasi ya Bapak Ibu, kita kolaborasi dengan tim IT atau operator madrasah, dengan pihak manajemen madrasah, sarana prasarana, humas, dan kesiswaan juga tentunya guru-guru wali kelas 12. Silahkan dilanjutkan Bapak Operator. Jadi kita punya timeline. Timeline kita ada beberapa jalur. Timeline layanan perencanaan individual bidang karir murid kelas 12. Ini khusus kelas 12 Bapak Ibu ya. Terkait bidang karir. Nanti ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir juga untuk BK. Sementara ini kita fokusnya ke bidang karir untuk Agak ceket punya Bu Helmi sedikit. Mungkin operator bisa dibantu Bu Helmi. Kayaknya agak ceket itu agak lag. Mungkin bisa dibantu operator. Bapak Ibu, kami juga telah membagikan di grup orang tua terkait dengan tautan yang berisi tentang pemilihan perguruan tinggi atau jurusan yang cocok dan juga profesi yang sesuai yang telah dipilih oleh putra-putri kita yang ada di kelas 12. Mungkin di tautan bisa Bapak Ibu klik, ada di tautan grup orang tua telah kami sampaikan. Dan itu merupakan hasil angket yang telah dikelola oleh BK melalui salah satu aplikasi yang memungkinkan kita bisa mendeteksi lebih awal terkait dengan program atau penjurusan yang sesuai dengan tipikal yang dipilih oleh putra-putri kita yang saat ini duduk di kelas 12. Dan kalaupun misalnya mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, juga ada
mungkin yang mau bekerja di situ juga disampaikan mungkin proporsi ataupun kerjaan apa yang bisa dipilih untuk sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka pilih, yang mereka sukai. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memilih atau mengklik tautan di yang kami bagikan di grup orang tua kelas 12 terkait dengan pemilihan studi lanjut atau pilihan karir bagi putra-putri kita yang saat ini sudah berada di kelas 12. Dan juga Bapak Ibu terkait ya Bu Helmi sudah bisa kembali nyambung. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak moderator, mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Mohon izin kami melanjutkan. Terima kasih. Jadi pada bulan Mei 2024 kita sudah menyebarkan dan menganalisis angket minat karir yang mana kita pakai metode Riasek ya Bapak Ibu ya, dengan aplikasi multitag yang mana itu khusus Man Kota Palangkaraya. Jadi mungkin sudah dijelaskan Bapak moderator tadi sekilas ya tentang aplikasi ini dan sudah ada hasilnya. Mungkin ada 10 anak yang belum mengisi menurut data kami ya, mungkin bisa segera mengisi anak-anak Bapak Ibu. Sedangkan selanjutnya bulan Juli 2025 kita melakukan survei awal perencanaan masa depan. Kami menyebarkan angket survei awal dengan melalui Google Form di grup BK Lintas Kelas 12 2025 pada bulan Juli kemarin. Nah, setelah itu bulan Agustus 2025 kita mengadakan sosialisasi minat studi lanjut dan pendaftaran TKA. Nah, sosialisasi minat studi lanjut ini kami lakukan secara online maupun offline. Kita ke kelas-kelas dan ada juga yang melalui grup WA dengan memberikan informasi-informasi terkait TKA, minat studi lanjut, dan dunia perguruan tinggi, jalan-jalan masuk perguruan tinggi yang salah satunya adalah SMBP, Bapak Ibu. Setelah itu kita melakukan juga pendaftaran TKA yang mana ini kolaborasi dengan tim operator TKA atau SMBP, Bapak pemateri pertama tadi dan tim beliau juga Bapak Wakamat Sarana Prasarana. Jadi kita melakukan pendaftaran TKA melakukan melalui aplikasi dari Kemdikbud ya Bapak Ibu. Nah, dan September kita melakukan 2025 kita melakukan pemetaan minat studi lanjut Bapak Ibu. Jadi pemetaan ini kita melakukan pengisian di kertas pilihan yang kami bikin, lalu kita menyebarkan form TKA yang tadi di pemateri 1 sudah disepilkan ya Bapak Ibu atau sudah ditayangkan. Kemudian apabila ada data anak-anak Bapak Ibu yang data dirinya ada yang salah namanya tidak sesuai dengan ijazah atau tidak sesuai dengan KK. Nah, ini bisa ke operator emis, kami data kemarin sudah beberapa yang sudah melakukan itu untuk revisi data diri karena ini nanti terkait dengan nama untuk selanjutnya biar tidak ada kesalahan. Sedangkan untuk bulan Oktober 2025 kita melakukan wawancara awal siswa SMBP atau eligible terkait dengan TKA ini yang memang wajib ya Bapak Ibu ya bagi SMBP. Kenapa kita BK menyarankan untuk anak-anak kita ini untuk kalau bisa ikut semua Bapak Ibu. Karena apa? Karena peraturan kita ini berubah-ubah seperti contohnya dulu. Dulu ini OTBK itu yang seharusnya untuk jalur SMBT, tapi dipakai juga untuk jalur kedinasan STAN. Jadi himbauan kami atau saran kami bahwa siswa ini mengikuti TKA meskipun tidak berminat untuk
mengikuti jalur SMBP. Jadi bisa melalui jalur SMBP, siapa tahu diperlukan untuk kedinasan atau arah-arah minat studi ataupun kerja di bidang yang selanjutnya. Nah, setelah itu bulan November kita coba untuk melaksanakan TKA ya Bapak Ibu ya. TKA ini pelaksanaannya tanggal 1 sampai 9 November seperti pemateri pertama tadi tayangkan. Dimulai dengan tahapan simulasi, gladi, dan pelaksanaan nanti di ruang komputer. Yang mana satu siswa ini ada dua sesi mapel wajib dan sesi mapel pilihan. Mapel wajib 3 mata pelajaran dan mapel pilihan ada 2. Dan untuk ini kami koordinasi atau kolaborasi dengan tim operator TKA, SMPP, dan Bapak Ibu wali kelas 12 yang ada 10 kelas di MAN Kota Palangkaraya. Selanjutnya, slide berikutnya. Kita ke bulan bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Kita slide selanjutnya. Ini Bapak Operator. Mas Dama, mungkin next slide Mas Dama. Oke, next slide. Ya, terima kasih Mas Dama. Desember 2025 kita melakukan wawancara mendalam. Kalau tadi wawancara awal, kenapa ini dilakukan? Karena anak-anak kadang masih labil Bapak Ibu ya. Kemarin diminta untuk konsultasi dengan orang tua, browsing, dan sholat. Kalau yang masih bingung mungkin sholat istikharah atau apa ya, biar lebih mantap gitu Bapak Ibu ya. Jadi terkait ini kami perlu wawancara mendalam terhadap minat studi lanjut siswa eligible ini terutama. Siswa eligible ini nanti akan ada kuota yang akan diumumkan di aplikasi secara serentak tingkat nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ juga ada masa sanggah sekolah. Jadi bulan Desember ini agenda kita untuk BK yaitu wawancara mendalam, sedangkan untuk operator SMBP atau TKA yaitu melihat pengumuman kuota sekolah dan masa sanggah. Jadi ada masa sanggah di sini untuk pengumuman kuota. Kuota ini untuk kita MAN Kota Palangkaraya ini akreditasi A ya Bapak Ibu ya. Jadi akreditasi A itu kita mendapatkan 40% dari 334 siswa yang satu angkatan di kelas 12. Jadi kita punya 40% dari 334 kuotanya plus 5% karena kita memakai atau menggunakan e-rapot. Jadi untuk e-rapot pengguna sekolah-sekolah pengguna e-rapot itu mendapatkan 5% jatah lagi. Jadi ada 45%. Kalau dihitung-hitung kemarin sekitar 150 siswa. Nah, sementara ini yang mendaftar jadi dimasuk di grup SMPP ada 158 orang. Nah, di bulan Januari 2025 kita melakukan registrasi ya Bapak Ibu ya, registrasi SMPP melalui SNPMB. Jadi SMPP ini rumahnya adalah SNPMB Bapak Ibu. Jadi di SNPMB itu di dalamnya ada SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, dan SNBT, seleksi nasional berbasis tes atau UTBK. Nah, registrasi SMPP akun sekolah dan siswa. Jadi untuk registrasi akun sekolah itu yang melakukan adalah operator sekolah. Sedangkan registrasi untuk siswa ya sekolah, tapi untuk pengisian PDSS-nya itu untuk sekolah operator
SMPB atau Pak Rusdi tadi, sedangkan PDSS pengisian PDSS itu pangkalan data sekolah siswa itu dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Dan untuk di MAN Kota Palangkaraya kita akan fasilitasi di komputer, lab komputer yang akan ada tim untuk pendampingan. Biar tidak salah ya Bapak Ibu anak-anak kita untuk mengisinya. Selanjutnya bulan Februari 2025 kita ada pendaftaran namanya SMBP 3 sampai 18 Februari itu oleh siswa di Laboratorium Komputer MAN Kota Palangkaraya dengan didampingi tim. Nah, hal ini akan dilakukan biasanya per sesi karena anak kita banyak ya Bapak Ibu ya, kalau 150 berarti ada beberapa sesi karena kapasitas laboratorium kita. Nah, untuk bulan Maret 2025 kita lakukan masa unduh kartu SMPP itu sudah ada di aplikasi, terjadwal secara nasional pada tanggal 3 Februari sampai 30 April 2025 untuk MAN Kota Palangkaraya kita fokus ke bulan Maret. Nah, kalau secara nasional batas waktunya 3 sampai 30 April, di MAN Kota Palangkaraya kalau bisa kita fokus ke bulan Maret. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena aplikasi ini se-Indonesia atau berapa ribu sekolah baik SMA, MA maupun SMK akan masuk ke link tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi akan mungkin ada beberapa server yang down atau penuh atau seperti apa. Untuk mengantisipasi itu makanya kita fokus ke bulan Maret. Jadi kedepannya kita untuk kendala-kendala yang biar teratasi secara tidak mendadak ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga nggak ada kendala, mohon doanya. Di pelaksanaan bulan April 2025 ada pelaksanaan UTBK 2026. Nah, untuk UTBK ini bagi siswa yang misalnya tidak lulus SMPP bisa melakukan jalur lain yaitu SMBT atau UTBK. Nah, hal ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa hal ini dilakukan secara mandiri, nanti terkait dengan pemberkasan dan sebagainya mungkin bisa dibantu oleh sekolah, tapi untuk pendaftarannya dilaksanakan secara mandiri di tempat-tempat yang telah disediakan. Biasanya di perguruan tinggi negeri di satu provinsi biasanya satu, Bapak Ibu. Dan boleh di mana-mana siswanya mendaftarnya. Meskipun misalnya mau mendaftar di Malang, tapi ujiannya atau UTBK-nya di UPR boleh, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke bulan Mei sampai Juni 2026 agenda kita pengumuman hasil SNBT atau UTBK itu pada tanggal 2025 Mei 2026, masa unduh kartu 2 Juni sampai 31 Juni 2026. Nah, sedemikian Bapak Ibu yang untuk slide yang timeline kedua, mohon izin Pak Dama. Nah, untuk ditayangkan ini Bapak Ibu ya contoh hasil angket minat karir. Ini hasil minat karir yang kita Ananda yang sudah terima kemarin seperti ini, dan form TKA-nya juga mungkin sudah Bapak Ibu tanda tangani dan Ananda sudah minta konsultasi dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sertifikat ini contoh masih ya Bapak Ibu karena ini masih belum ada. Dan terkait sertifikat TKA ini kemungkinan di aplikasi dan untuk jadwal masih belum ada, belum kami terima secara resmi, masih belum ada ini. Jadi kita menunggu untuk sertifikatnya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut Pak Dama. Demikian contoh Bapak Ibu ya layanan informasi bimbingan konseling MAN Kota Palangkaraya yang sudah kami lakukan nih pada bulan Agustus 2002 tanggal 27 oleh Pak Subo Arif Suprihadi. Beliau adalah ketua tim minat studi lanjut untuk ini ya. Silakan dilanjutkan Pak Dama.
ini Bapak Ibu guru kita Bisa lebih ke terkait TKA Bu Hint mungkin. Oh, nggih. Oh ya. Silakan. Bisa Terkait TKA, TKA ini Bapak Ibu, TKA ini adalah secara dari Permendikdasmen kita tidak diwajibkan. Tetapi kenapa? Kalau bagi 150 sekian anak yang mengikuti SMBP wajib, tapi ya Bapak Ibu ya, wajib ikut. Karena kalau tidak ikut nanti tidak bisa ikut SMBP. Meskipun UTBK itu kalau mengikuti UTBK harus ikut SMBP dulu. Jadi SMBP tidak bisa dilakukan kalau nggak punya TKA. Jadi ada berkelanjutannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada baiknya TKA dilakukan dan alhamdulillah sarana prasarana di MAN Kota Palangkaraya memadai untuk 334 siswa melakukan ini. Ya, ini untuk jadwal pelaksanaan Bapak Ibu ya. Jadi jadwal pelaksanaan TKA Senin sampai Minggu ini untuk siswa SMA MA. Ini termasuk kita ya Bapak Ibu ya. Itu pada bulan 24 Agustus sampai 5 Oktober 2025 itu pendaftaran. Nah, ini sedang proses kami lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, sinkronisasi simulasi untuk MA juga itu tanggal 3 sampai 5 Oktober. Sedangkan simulasi nanti sekitar tanggal 6 sampai 9 Oktober. Ini serentak ya Bapak Ibu ya. Se-Indonesia, cuman kita nanti di tanggal berapa. Yang keempat, sinkronisasi gladi bersih. Jadi ada gladi bersihnya. Kalau yang kegiatan yang lain biasanya tidak ada gladi bersih, ini ada gladi bersihnya Bapak Ibu ya, tanggal 27 sampai 27 sampai 30 Oktober 2025. Sedangkan pelaksanaannya, ini pelaksanaan Bapak Ibu ya, sudah melakukan anak-anak kita melakukan kegiatan TKA ini atau ibarat uji ya, uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Itu mulai tanggal 31 Oktober sampai 2 November sinkronisasi, tanggal 3 sampai 6 November pelaksanaannya, dan tanggal 8 sampai 9 ini untuk yang paket-paket itu. Kalau kita 3 sampai 6 November, dan ini kita punya 2 ruangan Bapak Ibu, 2 ruangan yang mungkin nanti dikomandoi Pak Fuad dan Pak Rusdi ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk sinkronisasi susulan bagi ada siswa yang susulan itu di tanggal 14 sampai 16 November 2025, dan ini sinkronisasi aja Bapak Ibu. Dan pelaksanaan susulan di tanggal 17 sampai 20 November. Jadi tanggal berikutnya yaitu untuk paket ya tanggal 22 sampai 23 November. Jadi kita fokus ke tanggal pelaksanaan susulan 17 sampai 20 November ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kita, anak kita mungkin perlu dipersiapkan pada tanggal pelaksanaannya ini. Antara tanggal 3 sampai tanggal 6 November ya Bapak Ibu. Nah, ini yang anak-anak kita akan lakukan yaitu ada 2 kali, yaitu 2 sesi. Satunya sesi untuk mapel wajib dan satunya sesi untuk mapel pilihan. Mapel pilihan ini 2 mapel pilihan, yang mana mapel ini disesuaikan dengan prodi atau program studi di perguruan tinggi yang nantinya akan diambil anak-anak atau anak Anda kelas 12 atau anak Bapak Ibu. Nah,
Uh, untuk mapel pilihan ini Bapak Ibu, kita ada namanya regulasi ya baru dari Permendikdasmen, yaitu keputusan Menteri ya nomor 102 tahun 2025 baru Bapak Ibu, tahun terbaru ya. Itu terkait dengan mapel apa saja yang seperti ini Bapak Ibu ada. Saya kirim filenya sudah ke Ananda. Itu disesuaikan dengan prodi, misalnya mau masuk kedokteran nanti itu prodi apa saja yang difokuskan itu ada di panduannya di sini, dan itu akan menjadi dasar perguruan tinggi untuk memberikan penilaian atas Ananda masuk atau tidaknya ke perguruan tinggi atau prodi yang dituju. Jadi itu perlu dicermati Bapak Ibu, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Misalnya mau kedokteran itu yang diperlukan adalah mata pelajaran pilihannya. Kalau mata pelajaran wajib sama ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris itu sama semua. Nah, misalnya kedokteran berarti Ananda perlu 2 mapel pilihan. 2 mapel pilihannya apa? 2 mapel pilihannya ada 3 pilihannya. Satunya matematika tingkat lanjut, fisika, dan kimia. Nah, kalau dilihat dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu yang dipilih. Kenapa? Itu harus disesuaikan dengan mapel, itu harus sudah ada di rapot ketika anak kita semester 1 sampai semester 5. Misalnya, anak Bapak Ibu mau ke kedokteran, perlu fisika. Fisika ini ada enggak di kelas 1 sampai semester 1 sampai rapot semester 1 sampai semester 5? Kalau ada berarti bisa. Karena TKA itu fungsinya untuk validator. Pintu masuknya adalah nilai-nilai rapot. Jadi untuk sebagai validator, bukan nilai ada tambahan apa, tapi untuk validator. Dan ini sebagai acuan perguruan tinggi untuk menilai anak-anak kita, karena TKA ini sebagai rujukan ya, sebagai rujukan perguruan tinggi untuk salah satu rujukan perguruan tinggi untuk menerima anak Bapak Ibu di tingkat ini di tingkat lanjut atau perguruan tinggi. Nah, sedangkan ini Bapak Ibu ada pelaksanaan yaitu pada gelombang 1 itu Senin sama Selasa, terus lokasi pelaksanaan ini di tempat kita Bapak Ibu ya. Yang tertera di layar itu adalah pelaksanaannya tidak hanya di Indonesia saja ternyata Bapak Ibu, jadi bisa di luar negeri ya, untuk sekolah-sekolah yang ada di luar negeri Bapak Ibu. Nah ini adalah daftar yang di layar, ada daftar lokasi pelaksanaan ke tes kemampuan akademik di luar negeri. Jadi begitu saingan anak kita ya tidak hanya di Indonesia saja, karena madrasah sudah maju dan mendunia ya Bapak Ibu ya. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi kenapa anak-anak kami, anak-anak MAN Kota Palangkaraya kami himbau untuk ikut TKA ini, siapa tahu ya Bapak Ibu, karena seperti contoh yang STAN ya, seperti contoh yang tahun kemarin bahwa nilai sertifikat UTBK itu ternyata diperlukan bukan hanya di jalur SMPT, tapi diperlukan diperlukan juga untuk perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi yang memerlukan Bapak Ibu, karena mengingat validitasnya ini lebih ya Bapak Ibu ya. Apalagi TKA ini hal baru Bapak Ibu. Nah, kenapa kita himbau anak Bapak Ibu untuk ikut? Karena kalau tidak ikut, khawatirnya nanti ini kan kita mendaftar sekarang bulan Oktober, terus pelaksanaannya bulan November, tapi terpakainya
Januari dan seterusnya tahun 2026. Harapan kita tidak akan terjadi ya Bapak Ibu, tapi seperti kita ketahui mungkin aturan siapa tahu nanti berubah-ubah. Ternyata diperlukan itu, jadi anak kita kalau sudah ikut, sudah punya TKA kan posisi aman, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau ada hujan kita nggak cari-cari payung lagi. Ibaratnya TKA itu yang kami himbau anak-anak untuk mengikuti semuanya. Dan insya Allah madrasah kita siap untuk sarana dan prasarana. Luar biasa Bapak-Bapak operator kita, tim IT dan sebagainya, manajemen madrasah mendukung untuk semuanya. Jadi dihimbau 334 siswa untuk mengikuti TKA ini Bapak Ibu. Dan TKA ini sifatnya online. Online tidak offline ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada di lab komputer nanti jadi bersifat online atau satu anak satu komputer, dan itu sudah proses penyiapan oleh bapak-bapak operator kita yang luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja atau ditayangkan sudah selesai ya slide-nya Pak Dama ya. Oke, gitu aja yang kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan mungkin ada di sesi berikutnya ya Pak Moderator. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helmi Supriyanti selaku Koordinator Guru BK. Bapak Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan. Tadi juga ada yang melakukan chat di chat Zoom meeting. Juga ada yang menanyakan nanti terkait TKA ini apakah hanya untuk yang SNBP atau SNBT, apakah nanti yang ikut sekolah kedinasan ataupun juga misalnya mendaftar bukan di jalur perguruan tinggi negeri, apakah juga harus ikut TKA. Mungkin tadi ada disinggung sedikit oleh Ibu Helmi bahwa kita pada prinsipnya hati-hati di awal, karena kita tidak tahu nanti fungsi TKA ini ke depan untuk apa, jangan-jangan digunakan sebagai salah satu alat penilaian evaluasi yang sangat dibutuhkan. Dan juga memang pengalaman kita, Bu Helmi ya, kadang-kadang anak-anak kita ini berubah pikiran di limit akhir. Iya, betul. Yang awal-awalnya mereka tidak tertarik di PTN, kemudian timbul-timbul, kemudian mereka di limit akhir mau mendaftar. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu untuk diingatkan kepada putra-putri kita, pada intinya madrasah menyarankan agar 334 murid kita di kelas 12 ini bisa ikut untuk kegiatan TKA ini. Meskipun nanti pada prinsipnya mereka tidak ikut untuk mendaftar di PTN terkait SNBP. SNBP itu Bapak Ibu untuk yang prestasi, biasanya dengan input raport. Kemudian nanti ada namanya SNBT tertulis, itu nanti dengan cara ujian tertulis melalui komputer. Jadi ada 2 tahap. Nanti yang pertama ini adalah terkait dengan SNBP, prestasi itu input raport, nilai raport. Nah inilah mungkin yang isu ataupun info yang beredar, nanti nilai raport ini akan disandingkan dengan nilai TKA Bapak Ibu. Jadi mungkin ada semacam perbandingan antara nilai yang diperoleh dari hasil TKA dengan sinkronasi di nilai raport. Mungkin kalau ada yang tidak sesuai maka itu mungkin bisa dicurigai Bapak Ibu mungkin ada apa gitu kan istilahnya. Oleh karena itu ini salah satu yang sangat penting juga untuk kita bisa berikan pemahaman kepada Bapak Ibu terkait hal tersebut. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin ada secara langsung hari ini ada yang ingin ditanyakan, silakan di Zoom meeting ini kita buka untuk sesi pertanyaan. Mungkin Pak Dama atau Mas Rusi bisa dibuka mic-nya untuk mikrofon yang mau bertanya, disilakan. Ini ada Ibu Desi. Ada Bapak M. Apipur Rahman. Ya, Ibu Desi silakan Bu. Desi Ortualia Zahra, silakan. Siap. Baik, terima kasih Pak Halid. Terima kasih kepada Ibu Helmi juga. Tadi saya kebetulan terlambat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami orang tua dari Alia Artika Jahra dari kelas 12E. Mohon izin bertanya Bapak Ibu terkait dengan SNBP, kemudian tadi ada juga
SNBP, SNPPMB begitu ya, yang betul-betul sangat baru bagi kami. Mohon izin istilah-istilah ini. Jadi pada intinya ini adalah jalur prestasi, kemudian juga ada jalur mandiri begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait dengan SNBP, bagaimana cara sekolah untuk menentukan siswa yang berhak ikut dalam SNBP? Apakah kuotanya itu dari peringkat atau bagaimana? Mohon izin keterkaitannya juga dengan TKA tadi. Kemudian jika itu pengaruhnya juga tadi dengan nilai rapot, mata pelajaran apa kiranya yang paling diperhatikan dalam seleksi SNBP? Begitu mungkin dua itu saja dulu Bapak Halid dan Bu Helmi. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin langsung aja Bu Helmi. Mic-nya Bu Helmi, mungkin mic. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Halid, Pak Rusdi, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih atas pertanyaan Ibu Desi. SNBP tadi ya, pertanyaannya SNBP itu jadi untuk jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi umum kita ada 3 jalur ya Bapak Ibu, SNBP, SNBT, dan Mandiri. SNBP ini adalah jalur paling mudah dan paling murah. Kalau di perguruan tinggi keagamaan ada namanya SPAN PTKIN. Kalau di perguruan tinggi umum ada namanya SNBP. P, seleksi nasional berbasis prestasi. P-nya prestasi. Nah, yang kedua yaitu SMPT, seleksi nasional berbasis tes. Nah, tes ini nanti anak Bapak Ibu secara mandiri mengambil jam 1 orang 1 kali tes dengan ada sertifikat di perguruan tinggi tertentu, membayar kalau tahun lalu 200.000 Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu jalur mandiri. Jalur mandiri ini jalur senyum Bapak Ibu ya. Yang senyum duitnya. Nah, itu. Jadi ada 3 jalur. Nah, harapan kami Ananda ini melakukan di jalur yang pertama Bapak Ibu. Jalur paling mudah dan paling murah. Ini modalnya WiFi doang dan alhamdulillah madrasah kita memfasilitasi itu semua di lab komputer dengan didampingi para pakar-pakar IT kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk SNBP ini sekitar ada kuotanya 150 siswa sementara ini ya Bapak Ibu. Ini gambarannya nanti pastinya akan di timeline yang tadi Bapak Ibu ya, di aplikasi. Nah, perekrutannya seperti apa? Perekrutannya sebenarnya merekrut siswa eligible namanya Bapak Ibu ya. Jadi 150 ini siswa eligible. Kalau seharusnya siswa eligible itu di ranking dari 1 sampai 334 siswa ini nilai rapot semester 1 sampai semester 5 itu ada jumlah nilainya, kan kita punya nilai rapot digital ya Bapak Ibu. Nah, itu di ranking, dipermerikatkan mulai 1 sampai 5. Cuman kita punya strategi untuk sekolah kita dan mungkin strategi ini bisa di off the record kan ya Bapak Ibu ya. Jadi strateginya kita list dulu anak-anak. Oke. Jadi anak kita ini kita list dulu siapa yang berminat untuk masuk jalur SNBP baru di ranking. Jadi akan kepakai ini karena eligible ini wewenang sekolah. Nanti Bapak Kepala Sekolah melakukan STPJM ya, membuat surat resmi bahwa anak-anak ini masuk eligible jalur prestasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan didata di pemeringkatan. Pemeringkatannya ini berdasarkan nilai rapot tadi Bapak Ibu. Jadi setelah data siswanya di list, sementara ini kita sudah masuk di grup ya, grup SNBP anak-anak ada 200-an yang masuk grup, tapi yang melis hanya 158. Sedangkan kuota estimasi awal kuota kita adalah 150. Artinya ada 8 atau sampai 10 orang yang akan kita seleksi untuk peringkat yang ininya. Biar baru kita pemeringkatan di nilai rapotnya Bapak Ibu. Ibu Desi, ya, seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Sementara Ibu Desi ada pertanyaan lagi? Ya Bapak Ibu,
Demikian ada penjelasan. Kemudian kami bacakan Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Misalnya ini ada pertanyaan kelas 12 tidak ada kelas penjurusan. Untuk TK nanti mapel apa yang bisa dipilih anak murid? Tidak ada penjurusan Bapak Ibu, tapi di kita untuk kurikulum Merdeka itu ada namanya pemilihan mapel. Nah, nanti ada pemilihan mapel yang dipilih oleh setiap. Mohon izin Bapak Ibu mungkin agak. Jadi ada pemilihan mapel itulah nanti terkait pemilihan mapel itulah yang mungkin nanti dipilih sesuai dengan pemilihan mapel yang dipilih oleh putra-putri kita. Apakah TK ini digunakan untuk mendaftar ke sekolah kedinasan? Sebenarnya tadi tidak digunakan untuk ke sekolah kedinasan, cuma kita waspada di awal, jangan-jangan ini TK ini untuk pemetaan dan sebagainya. Jadi ini hanya biasanya digunakan untuk ke perguruan tinggi negeri ya Bu Helmi ya, untuk pendaftaran ke SNBT dan SMBP dan SNBT. Seandainya mau mendaftar ke Poltekkes, apakah harus mengikuti TKA? Disarankan mengikuti TKA meskipun tidak ada kaitannya dengan Poltekkes ya Bapak Ibu, karena tidak ada kaitan, karena Poltekkes itu adalah diploma, sementara untuk TKA ini nanti bisa digunakan untuk ke S1. Apakah di sekolah sekarang ini ada tes minat bakat? Ada ya Bu Helmi ya, dan kita sudah share hasilnya tadi di grup orang tua, mungkin bisa diakses. Itu adalah tes terkait pemetaan minat dan bakat para anak-anak kita yang saat ini di kelas 12. Apakah pelaksanaan TK harus di sekolah atau bisa dilakukan secara daring? Difasilitasi oleh sekolah ya Bapak Ibu. Untuk TK-nya kita serempakan waktunya sesuai dengan jadwal tadi pada tanggal 3 sampai 6 November 2025. Itu dilaksanakan di sekolah dengan fasilitas komputer yang ada di sekolah. Dan rasanya pun Pak Rusdi mungkin bisa diingatkan, ini aplikasinya khusus ya, bukan aplikasi yang bisa mungkin di-download di Android, karena ini sifatnya CBT, berbasis komputer. Untuk soal bersifat terpusat ya Bapak Ibu, bukan bersifat lokal, jadi tidak ada soal itu dari sekolah, semuanya dari pusat, tidak ada yang dari sekolah untuk lokal. Apakah ada biaya untuk mengikuti TKA? Tidak ada ya Bapak Ibu, untuk TKA semuanya ditanggung oleh pemerintah, dan saat ini untuk sekolah pun juga untuk pendanaan pun menggunakan dana dari bantuan operasional sekolah ataupun dana yang difasilitasi oleh pemerintah. Apakah kelulusan SNBP itu hanya murni diambil dari nilai rapot saja atau juga diambil dari nilai TKA? Mungkin info yang sementara kita terima ada sinkronisasi ya Bu Helmi antara TKA dengan nilai rapot nanti yang di-upload ketika pendaftaran SNBP. Jadi SNBP itu jalur prestasi ya Bapak Ibu, setelah prestasi nanti baru jalur tes tertulis atau OTBK namanya. Untuk nilai rapot, iya Bapak Ibu diambil dari nilai kelas 10 dan juga dari semester 1 sampai semester 5. SNBT itu tertulis ya Bapak Ibu, bukan mandiri. Jadi SNBT itu lanjutan dari SNBP, dia nanti ada eligible-nya, nanti ada terdata, lalu nanti bisa ikut di SNBT atau yang tertulis. Apakah hasil SNBP bisa digunakan buat universitas swasta? Tidak ya Bapak Ibu. SNBP itu hanya digunakan untuk perguruan tinggi negeri, tidak digunakan untuk yang mendaftar di universitas swasta. Apakah mapel pilihan akan berpengaruh pada pemilihan jurusan kuliah di jalur SNBP? Berpengaruh Bapak Ibu, sangat berpengaruh. Jadi mapel pilihan itulah nanti yang akan menentukan langkah putra-putri kita di perguruan tinggi. Bagi anak Bapak Ibu yang tidak mempunyai hasil angket, mungkin bisa menghubungi BK, nanti mungkin bisa dibantu untuk minat karir ataupun nanti jenjang berikutnya. Untuk mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, apakah ikut jalur SNBP? Tidak, Bapak Ibu. Karena Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu salah satu universitas swasta yang tidak terkait dengan perguruan tinggi negeri, dan PTN ini erat kaitannya dihubungkan dengan SNBP. Namanya itu, kalau bahasa nasionalnya itu Seleksi Nasional Penerimaan Murid Baru, SPMB namanya itu. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, SPMB. Nanti jalurnya seperti yang disampaikan Bu Helmi ada 3. Pertama ada jalur rapot, kemudian jalur tes tertulis atau OTBK, yang terakhir ada jalur mandiri. Kalau bahasa kita itu skalanya Bu Ibu ada yang dari awal kemudian ke atas. Kalau bahasanya itu mungkin kalau dari biaya ada yang ringan, sedang, kemudian tinggi Bapak Ibu. Jadi gambarannya kalau prestasi kan dari rapot,
Tapi itu tadi rapot ini mungkin karena rawan di tahun-tahun sebelumnya ada semacam make up dan sebagainya. Kemudian adalah namanya sekarang itu yang namanya TKA, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin salah satu ide pemerintah untuk bisa melakukan pembandingan antara nilai rapot tadi dengan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh para anak-anak kita. Mungkin jadi intinya mungkin TKA ini nanti sebagai tolak ukur pemetaan antara perbandingan antara hasil yang diterima di rapot dengan istilahnya ujian yang diterima yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mungkin itu Bapak Ibu terkait beberapa pertanyaan. Ada lagi yang mungkin ditanyakan secara langsung? Mungkin ada beberapa. Tambahan, Pak. Ya, silakan Bu Mungkin Helmi. bisa saya tambahkan. Karena janji kita hanya Pak sampai jam 14 ya Bu ya. Kalau ada mungkin bisa langsung. Mungkin Bu Helmi tambahan, silakan. Mohon maaf. Jadi untuk TKA ini sebenarnya sebagai validator ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai TKA itu sebagai validator dari nilai rapot yang sudah ada. Bu Helmi bantuan terus agak blocking Bu Helmi. Bu Helmi kenapa? blocking, mapnya agak blocking. Oh, enggak. Iya. Oh, untuk ini mohon maaf. Untuk ini kedinasan. Nah, kedinasan kami sarankan ikut dan memilih mata pelajaran PPKN ya Bapak Ibu. PPKN. Kalau bisa ada salah satu mapelnya PPKN. Siapa tahu nanti diperlukan ya. Dan untuk SMBT tadi tidak sama dengan jalur mandiri Bapak Ibu. SMBP ini ada 3 untuk perguruan tinggi umum, ada SMBP, SMBT dan mandiri. Beda. SMBT tidak sama dengan mandiri. Nah, kalau biasanya SMBT sama SMBP ini sama-sama bisa mendapatkan beasiswa, bisa. Tapi kalau mandiri tidak bisa mendapatkan beasiswa, Bapak Ibu. Nah, untuk UMPR tadi ada yang bertanya tentang UMPR dan kebetulan kita tahun ini atau tahun kemarin kita sudah kerjasama ya Pak Khalid ya Humas kerjasama dengan UIN Palangkaraya dan dengan UMPR. Jadi kita anak-anak kita difasilitasi untuk golden ticket dan insya Allah akan lebih dimudahkan ya untuk masuknya. Kalau yang lain pakai tes mungkin kita akan dipermudah masuknya itu. Itu saja tambahan dari saya. Kalau ada yang lain mungkin silahkan. Iya, terkait misalnya ada yang menginginkan rekomendasi dari sekolah setiap tahun itu ada Bapak Ibu. Nanti bisa berhubungan dengan tata usaha untuk memang memerlukan rekomendasi sekolah untuk mendaftar di perguruan tinggi swasta ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hal-hal lain bisa mungkin dikomunikasikan di chat WA grup atau bisa langsung berhubungan nanti dengan konsultasi di ruang bimbingan konseling terkait dengan TKA ataupun SNBP dan terkait perkembangan karir putra-putri kita ke depan. Bapak Ibu mungkin beberapa hal itu tersebut. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Atau nanti bisa saja disampaikan baik di chat grup maupun nanti bisa konsultasi ke ruang bimbingan konseling. Untuk mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak Moderator. Jadi untuk informasi saja bahwa ada 165 siswa yang sudah daftar SMPP dan yang mengumpulkan form TKA kelas 12A 33 orang, 12B 34 orang, 12C 20 orang, 12D 32 orang, 12E 27 orang, 12F 26 orang, 12G 29 orang, 12G 33 orang, 12I 17 orang, dan 12J 9 orang. Demikian anak kita yang sudah mengumpulkan form dengan tanda tangan orang tua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Helmi. Bapak Ibu, barangkali untuk Zoom meeting kita cukupkan. Nanti mungkin akan ada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu dan sekali lagi mohon partisipasi Bapak Ibu orang tua terutama dalam kegiatan terkait dengan tes kemampuan akademik ini dan juga nanti persiapan untuk seleksi nasional penerima SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Terima kasih atas partisipasinya di siang ini. Mohon maaf kami menyibukkan Bapak Ibu untuk meminta waktunya terkait koordinasi kami terkait dengan TKA karena mungkin itulah Bapak Ibu, kami terkadang untuk pertemuan secara offline, terkadang Bapak Ibu mungkin punya kesibukan jadi terbatas waktunya. Kami menginisiatif untuk melakukan pertemuan secara online atau daring ini karena mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu terkait dengan tes kompetensi akademik ini. Kami mencoba inisiatif ini dan mungkin nanti akan juga kami lanjutkan pada pertemuan lainnya melalui pertemuan secara daring.
kami berterima kasih sekali lagi atas dukungan semua pihak, terutama Bapak Ibu selaku orang tua murid yang mempercayakan MAN Kota Palangkaraya ini untuk bisa bersama-sama kita membangun generasi muda yang beriman, bertakwa, dan tentu saja mereka sebagai semana semboyan madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu bisa dibuka kamera kita sebentar untuk rekaman dokumentasi, bisa untuk sesi foto bersama. Silakan Pak Rusdi atau Pak Mas Dama mungkin untuk sesi dokumentasi. Pak Dama mungkin bisa direkam sebentar untuk dicekrek-cekrek lah untuk dokumentasi kita. Bapak Ibu bisa dibuka kamera sebentar. Silakan Pak Dama atau Mas Dama, silakan untuk ambil dokumentasi. Saya hitung ya. Siap. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.